Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi tentang nilai waktu dari uang. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Midya Gita Ardila. Nama saya Emasan Paruliana Rahab. Nama saya Kintan Alvina Bahri. Nama saya Jumiatus Soleha. Nama saya Mutiara Putri Mahendra Tama. Nama saya Muhammad Firdaus. Selamat menyaksikan videonya. Yang pertama, pendahuluan. Nilai waktu dari uang adalah suatu konsep yang menyatakan nilai uang dalam jumlah tertentu yang diterima pada saat ini mempunyai manfaat yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai yang terjadi di masa depan. Karena uang saat ini dapat digunakan, diinvestasikan, atau dikembangkan. Kedua, manfaat. Konsep nilai waktu dari uang sangat penting untuk mengelola keuangan yang efektif dan efisien. Dengan memahami konsep nilai waktu dari uang yang secara baik, maka akan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan membuat keputusan finansial yang lebih tepat, seperti untuk investasi atau mencari sumber dana. Selain itu, konsep waktu dari uang juga sangat berguna untuk para investor, perusahaan, dan individu, yaitu agar bisa menganalisis dan memahami keuntungan investasi yang akan diperoleh di masa depan. Perusahaan bisa lebih mudah dalam membuat anggaran yang berkaitan dengan arus kas, dan untuk dijadikan sebagai dasar keputusan untuk menabung dan berinvestasi dengan mempertimbangkan suku bunga, inflasi, dan tingkat pengembalian. Tahap 1, Future Value. Nilai uang masa depan adalah nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang jika diinvestasikan dengan tingkat bunga tertentu selama jangka waktu tertentu. Contoh soal, nilai uang Ibu Salma saat ini adalah 100 juta dan dirinya akan mendapatkan bunga sebesar 12%. Berapakah nilai tabungan Ibu Salma dalam periode waktu 3 tahun? Berikut jawabannya. PF sama dengan PV dikali dalam kurung 1 ditambah R tutup kurung N sama dengan 100 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 140 492 800 juta. Tahap 2, Present Value. Nilai uang masa kini adalah sejumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan tergantung konteks persoalan di yang akan datang. Contoh soal 2, Pak Rudi dijanjikan tabungan akan tumbuh besar 100 juta pada 3 tahun yang akan datang dengan suku bunga 12% per tahun. Berapakah uang akan ditabung oleh Pak Rudi saat ini agar bisa mencapai angka tersebut? Jawabannya adalah PF sama dengan 1 juta dibagi dalam kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat 3 sama dengan 100 juta dibagi 1,404928 sama dengan 71.178.025 perak. Tahap 3, anuitas. Jadi berdasarkan teori perbankan, anuitas merupakan pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga dapat digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu. Singkatnya, anuitas dapat diartikan sebagai cicilan. Tujuannya sendiri yaitu agar nasabah mudah dalam melakukan pembayaran dan juga menerima besaran keuntungan dari investasi yang dimilikinya. Anuitas. Poin penting pertama, nilai masa depan dari suatu anuitas adalah cara menghitung beberapa banyak uang yang bernilai dari serangkaian pembayaran pada titik tertentu di masa depan. Yang kedua, sebaliknya, nilai sekarang dari suatu anuitas mengukur beberapa banyak uang yang diperlukan untuk menghasilkan serangkaian pembayaran di masa depan. Yang ketiga, dalam anuitas biasa, pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode yang disepakati. Dalam anuitas jatuh tempo, pembayaran dilakukan pada setiap awal periode. Selanjutnya, rumus anuitas. Ini adalah rumus dari nilai masa depan anuitas biasa dan ini adalah rumus nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Dan ini berikut keterangannya. Selanjutnya adalah contoh soal dari nilai masa depan dari contoh anuitas biasa. Asumsikan jika seseorang memutuskan untuk berinvestasi sebesar $125.000
Per tahun, selama 5 tahun ke depan, dalam anuitas yang mereka perkirakan akan dari aliran pembayaran ini menggunakan rumus di atas adalah sebagai berikut. Dalam contoh ini, rangkaian pembayaran adalah anuitas reguler yang pembayarannya dilakukan pada akhir setiap periode bermajemuk. Jawabannya adalah nilai masa depan sama dengan $125.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 0,08 sama dengan $733,325. Yang kedua adalah contoh soal dari nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo. Asumsikan jika contoh yang sama seperti di atas adalah anuitas jatuh tempo. Ini berarti setiap pembayaran sebesar $125.000 dilakukan pada awal setiap periode. Nilai masa depannya akan dihitung sebagai berikut. Jawabannya, nilai masa depan sama dengan $125.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,08 pangkat 5 dikurang 1 dibagi 0,08 dikali 1 ditambah 0,08 sama dengan jawabannya $791,991. Jadi kesimpulan dari contoh soal di atas adalah semua hal lain dianggap sama. Nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo akan lebih besar daripada nilai masa depan dari anuitas biasa karena memiliki periode tambahan untuk mengakumulasi bunga majemuk. Dalam contoh ini, nilai masa depan dari anuitas jatuh tempo adalah $58,666 lebih besar dari anuitas biasa. Jadi kesimpulannya, pengertian dari nilai uang dari waktu adalah suatu konsep yang menjelaskan bahwa nilai uang pada saat ini akan lebih berharga daripada nilai uang yang sama di masa depan. Di sisi lain, ekuivalensi adalah nilai yang berbeda pada waktu yang juga berbeda, namun secara ekonomi tetap memiliki nilai yang sama. Kesamaan nilai finansial ini bisa diperoleh bila nilai uang dikonversi atau dihitung pada waktu yang sama. Konsep nilai waktu dari uang ini sangat penting untuk individu, investor, serta untuk perusahaan agar bisa mengelola uang dengan baik. Sekian video presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.